MSG atau yang kita kenal dengan micin, merupakan bahan penyedap rasa yang digunakan untuk membuat makanan agar menjadi lebih nikmat untuk disantap. Namun belakangan ini muncul istilah generasi micin, di mana istilah ini ditujukan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki perilaku tidak wajar, yang diakibatkan terlalu sering mengkonsumsi micin. Tapi, apakah benar, konsumsi micin bisa mengakibatkan seseorang jadi buruk atau buta? Dan berikut ini 4 fakta micin yang perlu kamu tahu. Tubuh memproduksi glutamat. Sebenarnya ada berbagai macam makanan yang mengandung glutamat secara alami, bahkan, glutamat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Glutamat adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, karena perannya dalam membentuk protein. Selain membantu pengiriman sinyal-sinyal dalam otak, glutamat juga membantu fokus ingatan, serta konsentrasi. Glutamat juga memudahkanmu dalam mempelajari hal-hal baru. Selain itu, glutamat juga sebenarnya adalah penyedap rasa alami. Bahan makanan yang mengandung glutamat akan menyebabkan rasa bahan makanan lain yang dimasam secara bersamaan. Makanan berglutamat ini misalnya tomat, jamur, keju, daging dan kecap. Selain itu, glutamat juga diproduksi oleh tubuh kita sendiri, misalnya saja di dalam ASI. Sementara itu MSG adalah garam sodium dari asam glutamat. Memang benar kristal putih MSG yang dijual sasetan itu diproduksi oleh pabrik, tidak alami seperti glutamat dalam tomat atau jamur. Tapi tenang saja, tidak semua hal yang buatan pabrik itu buruk. Lagi pula tubuh kita sebenarnya tidak bisa membedakan mana glutamat alami, dan mana MSG. Efeknya terhadap tubuh kita sama, begitu pula proses tubuh dalam mencernanya. MSG sendiri diproduksi oleh tebu atau tepung tapioka, bukan limbah beracun yang berbahaya. Produksinya sendiri dijalankan melalui fermentasi mikroba. Fermentasi dan mikroba dalam metode yang umum digunakan untuk mengolah makanan, seperti tempe, keju dan tape. Jadi tenang saja, karena dari segi produksi dan bahan baku, MSG tidak berbahaya. Ambang batas konsumsi. Batas akan konsumsi MSG adalah maksimal 6 gram per hari. Angka yang tinggi mengingat konsumsi MSG kita rata-rata hanya 0,65 gram per hari. Batas maksimal konsumsi MSG yang direkomendasikan WHO adalah 6 gram per hari, sementara Menkes merekomendasikan batas aman MSG sebanyak 5 gram, sementara rata-rata orang kita hanya mengkonsumsi 0,65 gram setiap harinya, sangat sedikit dibandingkan batas maksimal 5 atau 6 gram per hari tersebut. Jadi kita sebenarnya tak perlu khawatir, karena konsumsi MSG kita masih di bawah ambang batas. Lebih lanjut lagi, Julfikar Hermawan dari Genius juga pernah mengadakan penelitian kecil-kecilan. Ia menemukan bahwa kandungan MSG dalam semangkuk bakso kaki 5, rata-rata hanya sekitar 0,5 gram, jumlah lagi-lagi yang tak ada apa-apanya, dibandingkan batas maksimum konsumsi MSG, yang 5 atau 6 gram per hari. Sebenarnya, ini gara-gara beberapa penelitian yang keabsahannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya ada penelitian di tahun 2002, di mana tikus-tikus percobaan menjadi buta setelah disuntik MSG. Usut punya usut, dosis MSG yang disuntikkan ke tikus-tikus ini sangat tinggi, yaitu 20 gram per 100 gram makanan tikus. Ada juga penelitian di tahun 1969, yang mengklaim bahwa MSG merusak jaringan otak. Lagi-lagi MSG yang disuntikkan ke tikus-tikus percobaan oleh para peneliti sangat banyak, yakni 4 gram per kilogram berat badan. Sebagai perbandingan, jika batas aman konsumsi MSG untuk manusia adalah 6 gram, dan jika didasarkan pada asumsi bahwa manusia tersebut memiliki berat badan 50 kg, maka batas aman MSG per kilogram berat badan adalah 0,12 gram per/kg. Sementara tikus-tikus itu mendapat 4 gram per/kg berat badan, jadi sangat wajar jika tikus tersebut mengalami masalah pada kesehatannya. MSG bisa menyehatkan. Di tahun 2013, Liputan 6 melansir berita bahwa rumah sakit kan menggantikan garam dalam makanan mereka dengan monosodium glutamat. Alasannya MSG mengandung lebih sedikit natrium dibandingkan garam dapur biasa, menjadikannya penyedap rasa yang lebih aman untuk pasien pengidap hipertensi, atau yang harus menghindari garam dalam dietnya.
Gejala ini dinamakan Chinese Restaurant Syndrome, karena dokter yang pertama kali memperkenalkannya, mendapat gejala ini setelah kebetulan makan di restoran Chinese. Tapi, Dr. Homan Huok yang pertama kali memperkenalkan istilah ini, sebenarnya tidak mengidentifikasi MSG sebagai penyebab CRS, bahkan sampai sekarang belum ada bukti bahwa CRS atau Chinese Restaurant Syndrome adalah kondisi medis yang nyata atau hanya mitos semata. Tidak membuat buta dan bodoh. Tidak ada bukti ilmiah yang menjelaskan hubungan MSG dengan kebutaan atau kebodohan. MSG hanya garam penyedap rasa yang banyak disalahartikan, jadi sudah cukup jelas kalau bahaya MSG sebenarnya adalah mitos semata. Tak perlu takut lagi pada isu kesehatan yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Faktanya MSG hanya garam penyedap rasa, bukan racun penyebab penyakit mematikan, seperti yang selama ini kita percaya. Meski begitu, namun perlu kamu ingat, apapun jika dikonsumsi secara berlebihan tetap tidak akan baik bagi kesehatan. Nah, itu tadi 4 fakta micin yang perlu kamu tahu. Jika kamu suka video ini silahkan kasih like, komen dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan update video kita selanjutnya. Hope you guys enjoy the video, thanks for watching.